Strike! Mancing Mania Strike Back mantap! Jumpa lagi Strike Back Mania. Kali ini Mancing Mania Strike Back akan mengeksplor spot perairan karang di salah satu pulau terluar Nusantara. Banyaknya karang dangkal dan drop off membuat saya penasaran dengan predator karang yang ada di sini. Saat sedang asik popping, tiba-tiba ada suara orang berteriak ke arah kapal. Wah, ini kenapa ya? Kok bapak-bapak ini tiba-tiba datang langsung marah-marah? Hei, dari mana dia? Hah? Dari mana? Kita mancing, cuman Iya, mancing. sama sudah mancing di sini. Keluar. Wih, gas. Mas keluar dari sini. Melakukan tonjaga untuk keluar nasional ini apa? Eh, Mencari laut kecil begini. sabaran saja. Keluar sini. Parada, Keluar. parada. Kita cuman mancing saja, Bapak. Iya, biar mancing tapi ini tonjaga ini untuk apa? Apa Indian rasa nilai. Ayo mancing aja. Gak usah repot. Dia pakai itu. Nanti mau dapat apa langsung kalau mau dipakai itu lagi. Ayo keluar. Nggak tahu nih, jadi kita ada masalah. Kita lagi mancing nih, tiba-tiba kita diusir sama warga lokal. Kayak ini juga soalnya kapten kita juga warga lokal, jadi kita agak-agak bingung. Woi, ada apa ini? Kok rame-rame begini, ada apa? Ini karena kapten kapal kita bawa spot kita ke sini. Kita cuma mancing-mancing aja sih, Pak. Kita Ya, Pak, nggak boleh seperti itu ya. Ya, kita bicara baik-baik saja. Ini kan laut, bukan spotnya kalian saja. Mereka mau mancing terserah, silakan datang. Yang penting ngomong yang baik-baik. Apa jalan aja, Pak ya? Untungnya ada bapak dari Saya. TNI Laut, kayaknya angkatan laut sepertinya. Kalau lihat dari bajunya ya. Wah, untung juga nih. Kalau enggak kita bisa kacau nih. Jadi seperti itu tadi bagaimana? Kita juga nggak tahu ya, Bang Ile. Jadi awalnya kita mancing-mancing bebas saya tiba-tiba ada mungkin mereka belum dapat ikan atau gimana. Dari angkatan laut, Pak? Iya, Bapak. Wih. Oh, ini dari Jakarta? Dari Jakarta. Oh, mau mancing di sini? Mancing di sini. Bapak mancing juga? Mancing. Wih. Bagaimana kalau kita sekalian aja ke sana battle kita? Pas, Pak. Kebenaran saya lagi cari lawan nih. Kan Nah, mantap. kita battle nih. Ya. Gimana kalau kita battle sekalian ya? Boleh. Pas ya? Siap. Oke ya. Ke sana aja. Langsung sana ya? Langsung aja. Kita berangkat langsung, Pak ya? Oke, terima kasih. Bisa jadi pelajaran nih, kalau mau mancing kita harus sowan dulu ya sama yang punya wilayah. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi. Akhirnya saya mendapat izin untuk lanjut memancing. Beruntungnya lagi, saya malah punya tanding untuk battle mancing mania kali ini. Setelah semua terkendali, saatnya menuju spot mancing. Nah, ini jadi di sini nih spotnya ternyata spot-spot GT karang dangkal nih. Jadi sama kayak Indonesia. Nih, sama kayak Indonesia Timur pada umumnya. Karena masih banyak karang-karang dangkal yang bagus. Jadi kita ngelihat ikan-ikan umpan nih. Di sini namanya lalusi, ikan-ikan lalusi yang tebel. Biasanya kalau misalnya ada dia kayak kaget, kayak suara dia bergerak. Nah, itu biasanya di situ ada GP-nya, ada giant traveling. Nah, kita lagi nyari nih. Tapi semuanya karang dangkal ternyata, reef dangkal semua. Kita tinggal nyari ikan tebelnya, ikan umpan tebelnya, baru kita lempar ke si gerombolan ikan itu biasanya. Tidak lama setelah memainkan umpan, Popper Aan mendapat sambaran. Fish on! Memang kalau warga lokal sudah pasti tahu ya di mana ada ikan.
Berada di haluan kapal, Aan menghadapi perlawanan ikan yang bermanuver bebas. Inilah perlawanan khas dari Giant Trevally. Ikan terus melawan walau sudah di permukaan. Dibantu oleh timnya, seekor bobara atau Giant Trevally berhasil dinaikkan pemuda berdarah Sulawesi ini. Mantap! Mancing mania, strike bike, mantap! Sayang sekali, sepertinya ikan tidak dapat dirilis karena terdapat luka pada bagian badannya. Kuatnya tarikan dari Giant Trevally membuat predator karang ini selalu menjadi target pemancing sport fishing. Hidup di kawasan Indo-Pasifik, Giant Trevally tersebar luas di perairan Indonesia. GT atau kue gerong dapat ditemukan di dinding karang yang berbatasan langsung dengan laut dalam. Jika mendapatkan ikan di titik drop off karang, kita harus sigap. Strike! Drag dari reel tidak boleh kendor, karena ikan akan mudah berenang ke dasar yang biasanya banyak karang dan menyebabkan putusnya tali. Selain wilayah dinding batu, Giant Trevally juga menyukai wilayah perairan batu mandi atau batu yang timbul di tengah laut. Biasanya Giant Trevally di tempat ini memiliki ukuran yang besar dan mempunyai tenaga yang kuat karena terbiasa hidup dengan arus yang kuat. Bukan hanya dinding karang dan batu mandi, Giant Trevally juga biasa hidup di reef dangkal di tengah laut. Lokasi reef dangkal seperti ini kebanyakan terletak di daerah yang memiliki banyak pulau seperti Raja Ampat dan juga Morotai. Biasanya ukurannya lebih kecil jika dibandingkan dengan Giant Trevally dinding dan batu mandi. Keberadaan mereka di karang dangkal tak lain karena banyaknya ikan umpan makanan mereka. Sepertinya tim angkatan laut berada di spot yang tepat nih. Kali ini giliran Edi yang mendapatkan sambaran. Strike! Haluan kapal sepertinya menjadi tempat yang ideal bagi para peserta battle untuk menghadapi perlawanan ikan. Menggunakan joran kelas besar, Edi penuh percaya diri, berusaha menaklukkan ikan. Monster. Mantap. Sesekali ikan memberikan perlawanan, namun Edi tidak menyerah begitu saja dan terus mencoba menaikkan ikan. Setelah mendapatkan ritmenya, Edi berhasil menguasai keadaan. Dan akhirnya ikan berhasil landed di kapal. Setelah ditimbang untuk mengetahui beratnya, ikan kembali dirilis ke dalam laut. Mantap Om Edi! Mancing mania strike back, mantap. Kita mau rilis ini. Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Oke. Dadah. Sepinya sambaran popping membuat tim saya mencoba peruntungan dengan teknik jigging. Spot drop off karang menjadi titik penjelajahan tim saya untuk merasakan tarikan predator perairan Morotai. Tidak lama memainkan jig, umpan Ahdan mendapatkan sambaran. Fish on! Strike. Joran jenis light jiggingnya melengkung kuat menahan tarikan ikan. Dengan hati-hati, Ahdan terus menggulung tali PE-nya. Melawan tarikan ikan di kedalaman ratusan meter, kita tidak boleh gegabah dalam memainkan piranti.
Tarik ulur dengan ikan menjadi kunci keberhasilan untuk menaikkan ikan ke permukaan air. Nah, tadi kita popping, capek juga main popping, kita coba jigging. Kita coba ke tengah sedikit dari spot popping yang ada di sana. Kita coba-coba di 150, 190, akhirnya dapat. Akhirnya, ikan penghuni karang dalam muncul di permukaan dan berhasil landed ke atas kapal. Oh, ini ikannya ternyata ruby sniper nih. Lumayan besar. Tadi di kedalaman 190 emang cocok banget, emang tempatnya dia, rumahnya dia. Mancing Mania Strike Back, mantap! Inilah salah satu bukti betapa masih beragamnya spesies ikan yang ada di perairan Morotai. Fish on! Berada di butiran kapal, Malik juga mendapatkan sambaran. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba menghadapi perlawanan ikan. Tanpa memberi kesempatan ikan untuk berenang jauh, ia terus menggulung reelnya. Akhirnya seekor ikan target berhasil dinaikkan TNI Angkatan Laut ini. Giant Trevally merupakan salah satu ikan yang pertumbuhan badan dan berkembang biaknya cukup lama. Berat rata-rata ikan teritorial ini cuma bisa tumbuh 50 gram saja dalam 3 bulan. Penyematan nama Giant Trevally karena di habitat aslinya bisa tumbuh panjang mencapai 1 meter dengan berat bisa mencapai 80 kg. Mancing Mania Strike Bite, mantap! Saat sedang asik memainkan umpan, tiba-tiba tim Angkatan Laut mengontek. Siap. Nih kijang-kijangan di sini gimana, Om? Sepertinya kita perlu merapat ke pulau yang di depan itu, Bang Cepi. Oke, siap. Ada apa, Bang? Bukannya masih main kah ikan ini? Ada perahu nelayan yang Tidak dikenal yang seperti tidak biasanya ada merapat di sana. Takutnya mereka ngambil ikan secara ilegal itu, Bang Cepi. siap. Saya ikut merapat, Bang. Kalau begitu, Bang, pengen tahu juga. Walau sedang asik menyalurkan hobi, sepertinya jiwa nasionalisme untuk mempertahankan kedaulatan NKRI memang tertanam di dalam tubuh Pak Malik. Ia tetap merespon terhadap setiap gangguan atau adanya kejanggalan di daerah tempat tinggalnya saat ini. Jadi tadi Pak Malik sempat ngelihat ada perahu-perahu nelayan yang bukan dari Morotai, dan emang kewajibannya Pak Malik harus meriksa dulu itu siapa, dari mana, biar lebih jelas. Karena katanya banyak banget sekarang nelayan-nelayan yang dari luar ngambil ikannya di sini. Oke. Dengan tegas, Pak Malik langsung memberikan instruksi dan pemberitahuan cara mengambil ikan yang benar. Mereka menetap di pulau beberapa hari untuk menangkap ikan, karena di daerahnya ikan sudah mulai sulit didapat. Itu kenapa Pak Malik? Jadi gini, di sini kan sudah kewajibannya kita sebagai Angkatan Laut ya, itu menjaga seperti nelayan-nelayan yang dari luar, terutama dari luar seperti Filipina. Oh, banyak Pak ya di sini? Banyak banget ya, itu salah satunya yang kita jaga seperti ini. Makanya nelayan yang datang baik dari mana tetap harus kita tahu. Lapor ya? Dari mana harus lapor. Terutama yang kita takutkan itu ya, jangan sampai terjadi pengambilan ikan dengan cara membom. Oh, ilegal itu yang ya? paling bahaya, ilegal sekali itu. Potas masih banyak tuh Pak? Potas masih banyak di sini. Nah, itu yang salah satunya yang kami harus jaga. Sebenarnya bukan hanya aparat hukum ya, sudah menjadi kewajiban kita juga menjaga laut dari orang-orang yang mengambil ikan dengan cara yang tidak benar. Baik,
Baik, mantap. Di awal sudah banyak keseruan yang telah terjadi. Dari mulai tim yang diusir oleh warga lokal, hingga mendapatkan lawan untuk melakukan battle fishing. Beberapa ikan target, yaitu Giant Trevally pun sudah berhasil menghiasi pundi-pundi perolehan tim peserta battle fishing di spot Karang Morotai. Bagaimana keseruan lainnya? Makanya tetap di sini ya. Mancing Mania Strike Back, mantap! Kedua tim kembali melanjutkan battle memancing. Masing-masing kapal terus melaju ke spot andalannya. Fish on! Aan kembali amis dan memainkan perannya di depan kapal. Umpan poppernya kembali membuahkan hasil. Seringnya tim Angkatan Laut mengeksplor Laut Morotai menjadikannya mudah mendapatkan ikan. Memakai tali PE berukuran 8, ia tidak ragu untuk menarik ikan mendekati kapal. Kembali seekor Giant Trevally berhasil takluk dan naik ke kapal. Mancing Mania Strike Back, mantap! Rilis langsung ya. Seperti biasa, ikan kembali dirilis untuk menjaga habitatnya di karang laut Pulau Morotai. Meskipun hadir dengan konsep dan kemasan berbeda, namun semangat konservasi terhadap beberapa jenis ikan tetap menjadi bagian dari Mancing Mania Strike Back. Mantap! Tidak mau kalah dengan rekan setimnya, kini giliran Malik yang mendapatkan sambaran. Strike! Dengan penuh semangat, Malik menggulung tali ke dalam reel. Baik, mantap! Baik, mantap! Semangat, semangat! Semangat! Walau hampir setiap hari ke laut, ia tidak pernah bosan menghadapi kuatnya perlawanan ikan jika mendapatkan sambaran. Wah, ternyata seekor ikan hiu yang menyambar umpan miliknya. Sebagai top predator di perairan laut, keberadaan hiu sebagai pengendali ekosistem laut sangatlah penting. Sadar akan pelestarian ekosistem di laut, jadi hiu langsung kembali dirilis ke laut. Mantap Pak Malik! Mancing Mania Strike Back, Mantap! Mantap! Sementara di perahu tim saya, teknik jigging terus dilakukan untuk mendapatkan sambaran. Fish on! Di butiran kapal, Michael mencoba menaikkan ikan dari kedalaman ratusan meter. Perlahan tapi pasti, Michael memainkan piranti slow jiggingnya. Akhirnya bayangan ikan terlihat dari dalam air. Seekor ruby berhasil naik ke atas kapal. Ruby snapper merupakan salah satu predator penghuni karang dasar di Laut Indonesia. Tarikannya yang cukup kuat dan juga rasa dagingnya yang cukup nikmat, ikan ini menjadi salah satu incaran para pemancing. Mancing Mania Strike Back, mantap! Kembali ke tim Angkatan Laut, sepertinya mereka benar-benar menguasai spot nih. Bukan hanya teknik popping,
Teknik jiggingnya pun membuahkan hasil. Strike! Joran milik Edi yang bermain di haluan kapal melengkung kuat ditarik ikan. Di Laut Morotai, banyak sekali drop-off yang letaknya tidak jauh dari pulau. Wajar saja jika di dekat pulau kita bisa menemukan kedalaman laut yang mencapai ratusan meter. Akhirnya seekor ruby snapper berhasil landed oleh pria kelahiran Jawa Barat ini. Lumayan buat makan malam. Mancing mania strike back. Mantap. Tidak menunggu lama, Aan juga kembali mendapatkan hasil. Strike, ya. Fish on! Menggunakan teknik yang sama, Aan juga ingin menikmati pesta strike di timnya. Wah, sepertinya di tim ini Aan yang paling subur mendapatkan sambaran ikan dan mendulang poin. Aan terlihat cukup santai meladeni perlawanan ikan dan berusaha menaikkannya ke atas kapal. Kembali seekor ruby snapper berhasil naik di kapal tim Angkatan Laut. Mancing mania, strike back, mantap. Wah, sepertinya tim saya sudah mulai tertinggal jauh nih. Terus berusaha mendapatkan sambaran, akhirnya usaha Ahdan membuahkan hasil. Fish on! Kali ini menggunakan piranti spinning, Ahdan mencoba menghadapi perlawanan ikan. Dari jenis tarikannya sepertinya bukan ikan karang nih yang memakan umpan metal jignya. Meskipun sedikit kerepotan oleh perlawanan ikan di awal fight, tapi akhirnya Ahdan berhasil menguasai keadaan. Mantap! Wow, ternyata seekor ikan barakuda berukuran cukup besar yang berhasil naik ke atas kapal. Mancing mania, strike back, mantap. 8 kilo nih termasuk barakuda besar yang pernah saya lihat, karena biasanya nggak sampai sebesar ini. Nih mantap nih, potensi laut di Morotai ini masih mantap. Tim angkatan segera mencari tempat untuk mengolah ikan menjadi makanan. Tugas pun dibagi-bagi. Ada yang menyiapkan api serta tempat untuk bersantai. Ada juga yang bertugas membersihkan ikan untuk diolah. Wah, benar-benar kompak ya. Setelah siap, ikan langsung dibakar. Ini sih nggak perlu bumbu yang aneh-aneh ya. Sudah pasti enak nih. Soalnya ikannya masih segar. Walau sederhana, pasti nikmat sekali makan hasil tangkapan sendiri. Wih, selamat makan bapak-bapak. Melihat kapal tim angkatan parkir di darat, tim saya pun penasaran. Enak sekali, Enak sekali ya, lihat. Kepala doang nih. Bolehkah kita minta? Oh enak. Kita yang masak, kalian yang mau makan. Kalau mau ini ada kepalanya. Kepala saja. Silakan. Wah, keterlaluan. Kita Kepalanya. mentang-mentang kita musuh tapi tidak dikasih makan, hanya kepala. Gimana ini, Bang? Iya, Nggak asik banget. kita makan nih. Makan aja, daripada lapar. Ya sudah. Ajar aja. Ayo, Jar. Perut yang mulai lapar dan tidak punya perbekalan, akhirnya kita terpaksa makan apa yang ada. Nasib ya Bang Cepi. Iya. Nah, gimana lagi dong? Meskipun hanya dengan kepala ikan, tapi terasa sangat nikmat.
Mungkin karena faktor lapar yang sudah melebihi ambang batas. Bukan kepala ikan. Ya, gini deh nasib kalau misalnya kita dapat sisa. Minta. Tapi nggak apa-apa lah. Apa ya, Kita Pak, ya? boleh kalah di sini, Om. Ya. Di hasil kita belum tentu. Oh, ya. belum tentu. Belum tentu. Walau hanya kepala ikan, kita tetap berterima kasih kepada tim lawan karena masih diperbolehkan mengisi perut. Selesai menikmati makanan ala kadarnya, kedua tim kembali ke kapal masing-masing untuk meneruskan battle. Yang ngebakar-bakar kita tinggalin. Kita tumbang makan doang walaupun cuma dapat kepala ikan, tapi nikmat banget. Kita mau cabut lagi, cari spot lagi. Setelah mendapatkan tambahan tenaga, tim saya harus berjuang keras untuk mengejar ketertinggalan. Fish on! Sepertinya Ahdan sedang on fire nih. Metal jignya kembali mendapat sambaran di dasar laut. Sepertinya kali ini ikan berukuran cukup besar yang menyangkut di kail metal jignya. Kuatnya arus di bawah laut juga menjadi salah satu tantangan yang harus ia hadapi untuk menaikkan ikan. Ayo Om Ahdan, semangat! Bayangan ikan mulai terlihat dari dalam laut. Bukan hanya satu, melainkan 2 ruby snapper yang memakan umpan metal jig miliknya. Mantap! Mantap! Wih! Wih! Bang Ahdan, combo! 1 jig, 2 ruby, mantap! Memiliki karakter hidup bergerombol, bukan tidak mungkin kejadian seperti ini terjadi. Perebutan mangsa sesama ikan membuat pemancing kerap diuntungkan dengan langsung mendapatkan perolehan 2 ekor ikan sekaligus. Ini sih sambil menyelam minum air namanya. Mantap! Mancing mania strike back mantap. Sama seperti tim saya, tim Angkatan Laut juga langsung tancap gas untuk menambah perolehan ikan. Tidak lama, umpan pun disambar ikan. Strike. Mantap. Strike! Sepertinya ini memang harinya Aan ya. Umpannya selalu mendapatkan sambaran. Menggunakan piranti spinning, ia terus berusaha menarik ikan ke permukaan air. Perlawanan sekali diperlihatkan oleh ikan. Namun tenaga anak muda satu ini sepertinya tidak dapat ditandingi oleh ikan. Akhirnya, seekor ruby snapper berhasil ia naikkan ke atas kapal. Mantap. Mancing mania strike back mantap. Ruby snapper dari Aan sepertinya menjadi strike penutup dari kedua tim. Hari sudah mulai gelap, membuat kedua tim memutuskan menyudahi battle kali ini. Parade strike di spot Karang Laut Morotai kembali terjadi di battle kali ini. Saling ejek hingga hanya mendapatkan makanan sisa pun ada di battle kali ini. Eits, tapi penasaran kan siapa yang menjadi juara kali ini? Akhirnya kita tiba juga nih di pengumuman pemenang battle Mancing Mania Strike Back kali ini. Dari hasil yang dilihat sepertinya sudah pada tahu ya siapa yang akan keluar sebagai juaranya. Nah, setelah pertarungan sengit dengan berbagai teknik mancing antara tim Angkatan Laut dan juga tim pemancing, kita sudah bisa menentukan siapa pemenang dari battle kali ini. Dan pemenangnya adalah tim Angkatan Laut. Wih, mantap. Dan kita udah sepakat nih, jadi untuk yang kalah mendapat hukuman. Dan
Dan hukumannya apa nih Pak? Malah Ya. gaya-gayaan. Untuk hukumannya ya nyebur ke laut lah, kan Nyebur kalah ke laut ya. Ya, oke. Oke, sesuai dengan perjanjian, saya dan tim pemancing akan nyebur ke laut dari dermaga sebagai hukumannya. Meskipun bagian dari hukuman, namun mandi air laut memiliki dampak positif bagi kesehatan. Tingginya kandungan oksigen pada air laut akan membuat peredaran darah kita semakin lancar. Menang dan kalah memang biasa dalam sebuah kompetisi. Yang penting di dalamnya adalah nilai sportivitas yang harus kita junjung. Sampai jumpa pada battle selanjutnya. Mancing Mania Strike Back. Mantap!